Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairutunisa, NIM 4011992, kelas Ekonomi Syariah C, akan mempresentasikan materi tentang pasar uang antar bank syariah. Nah, memasuki dari definisi pasar uang antar bank. Jadi yang dimaksud dengan pasar uang antar bank atau biasa disebut juga dengan interbank call money market merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Jadi pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antar satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dana di pasar uang ini disebut call money karena transaksinya biasanya dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Hal ini sesuai dengan definisi dari Bank Indonesia yang menyatakan pasar uang antar bank sebagai kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik. Nah, kemudian apa sih pengertian dari pasar uang antar bank syariah? Jadi pasar uang atau money market adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, banker acceptance, communicator paper, treasury bills, repurchase agreement, dan foreign exchange market. Nah, sudah disebutkan tadi ada beberapa instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jadi SBI ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jurnal tertentu. Kemudian ada SBPU, surat berharga pasar uang. Jadi ini merupakan surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Kemudian ada sertifikat deposito. Ini merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Kemudian ada call money, ini merupakan pinjam meminjam dana atau satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya ada bankers acceptance, merupakan suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Kemudian ada beberapa ketentuan umum pasar uang antar bank itu berdasarkan dengan fatwa MUI. Di antaranya yang pertama adalah pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Jadi jelas dilarang bahwa bunga di sini tidak diperbolehkan. Kemudian ada pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir ketiga tadi adalah satu, bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. Yang kedua, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana saja. Nah, tentunya di dalam pasar uang antar bank syariah ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Di antaranya yang pertama adalah akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, yakni mudharabah. Jadi mudharabah di sini 100% itu modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Jadi keahliannya itu dari pengelola, sedangkan modalnya itu dari pemilik modal 100%. Nah, kemudian ada kirot. Kirot ini merupakan definisinya adalah menyerahkan suatu benda, baik emas, uang atau barang lainnya, dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Sedangkan keuntungannya nanti dibagi menjadi dua berdasarkan dengan perjanjiannya.
Kemudian ada musyarakah. Jadi musyarakah di sini maksudnya adalah bank itu menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah gitu. Kemudian membagi hasilnya. Terus ada qard. Jadi qard di sini maksudnya adalah pinjaman. Terus ada wadiah. Wadiah ini dapat diartikan sebagai titipan. Terus ada al-sarf. Di sini merupakan dalam bahasa Arab itu berarti tambahan. Jadi contohnya adalah jual beli valuta asing atau penukaran mata uang yang sejenis, itu juga bisa. Nah, yang terakhir, jadi ada aturan, jadi melalui peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 tentang pasar uang antar bank syariah atau PUAS, telah diciptakan instrumen yang dinamakan sertifikat investasi mudharabah antar bank atau IMA yang dapat diterbitkan oleh bank syariah dalam rangka pengelolaan dana dan dapat dibeli baik oleh bank syariah lain ataupun bank konvensional dalam rangka penanaman modal. Nah, penciptaan infrastruktur pasar uang berbasis syariah harus merupakan strategi lebih lanjut dalam rangka membuka kesempatan partisipasi dalam pasar uang syariah yang lebih luas lagi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.